Hey yo, what's gang? Kembali lagi di XAU Academy ya, dan kita akan lanjut lagi pembahasan dan juga breaking news. Di video kali ini gua bakalan kasih ke kalian suguhan yang di luar dari apa ya sebenarnya, di luar dari dugaan kita teman-teman. Karena kalau dari account yang nge-spill ini gue nggak terlalu kaget sih, tapi datanya ini sih yang bikin kaget. Jadi kalau kalian penasaran dengan perdramaan ya antara Skyholic 88 versus Timothy Ronald, kalian wajib banget ikutin pembahasan kita kali ini. Karena di sini ya kalau kalian tahu kita sempat bahas mengenai kucing kecil dan kucing besar yaitu Cat Warrior, itu nge-spill bagaimana skema pump and dump yang dilakukan Akademi Crypto. Luar biasa banget. Ini gue juga kelihatan ya cara mainnya kayak mana, dan gue juga udah sampaikan ke kalian bagaimana kalian bisa melakukan pump and dump di video-video sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ini bakalan relate sama kita guys. Jadi kita lihat dulu ya dari em, kucing besar ya. Ini adalah akunnya ya, yang dimana kucing besar ini suka nge-spill teman-teman ya mengenai data-data dan juga fakta-fakta yang sedang hangat diperbincangkan ya. Dan biasanya kucing kecil ini juga nge-spill teman-teman data-data mengenai oknum-oknum ya, pejabat ataupun influencer. Jadi nggak hanya Timothy Ronald doang kok. Ya, jadi kalau kalian ngerti dengan Cat Warrior Family ini, seharusnya kalian sudah akrab dengan akun ini. Jadi sebelum kita mulai, gue mau nyampein dulu untuk kalian yang mau cari Outlook, kalian bisa lihat di Instagram kita, karena tiap hari gue bakalan kasih kalian Outlook di XAU USD, dan kalian bisa dapetin ya keuntungan dari Outlook yang kita berikan, tetapi tetap disclaimer ya, kalian bisa gunakan konfirmasi untuk entry serta lot dan money management yang benar. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan kita kali ini ya mengenai skema pump and dump yang diciptakan oleh Akademi Kripto ya, yaitu Timothy Ronald dan Kalima Sada ya. Di sini kita mulai dulu dari headline-nya, yaitu tumbal proyek koin kripto. Gue ubah dulu warnanya warna merah biar kalian kelihatan. Nah, ya di sini dia. Oh, kita ganti dulu. Nah, ini dia ya. Dan kalian bisa lihat ya, ini adalah transaksi jual teman-teman ya di Farcoin sekitar tanggal 6 Juni ya 2025. Ada penjualan sekitar 38.000 USD ya. Dan kalian lihat di sini ya, di 3 Januarinya ya, berarti selisih 3 hari dari margin call pertama kali ya. Di sini disampaikan, katanya ya, disampaikan di video ini, Akademi Kripto menyarankan untuk ngebuy di Farcoin ya. Mereka ngasih outlook di Farcoin dan banyak banget orang masuk di Farcoin. 3 hari setelah itu mereka dump gitu. Ya. Jadi jelas ya teman-teman, di sini ada on chain-nya juga, dan ya kalian bisa lihat juga pembelian di sini ya ada sekitar 187 ribu ya Farcoin teman-teman, dengan nominal $670. Dan di sini ya awal mulai flexing Farcoin itu dari 19 Desember 2024. Jadi pembeliannya itu dari Oktober teman-teman. Ya, dia dibelinya tuh dari Oktober, dan di sini ya flexing Farcoin-nya itu dimulai dari Desember. Jadi Desember itu sudah mulai narasinya itu dibangun di komunitas. Awal mulai flexing Farcoin 19 Desember 2024 di Discord, padahal sudah pegang barang Farcoin mulai tanggal 18 Oktober 2024. Nah, ini pembeliannya $670. Jadi mereka udah beli duluan, guys. Ya, mereka udah beli duluan. Nah, di tanggal 19 Desember berarti kan selisih sekitar 2 bulan ya teman-teman. 2 bulan. Kalima Sada ya, atau Prof. Kakak itu ngasih tahu di internal bahwa outlier meme coins play seperti Farcoin yang 160x akan diberikan juga ya. Nanti saya docs walletnya. Jadi dikasihlah katanya walletnya itu. Ya, sebenarnya mereka sudah beli dari Desember kemarin. Ya, dan video margin call-nya itu dihapus teman-teman ya, tetapi terdapat jejak digital ya di channel lain yang tayang pada tanggal 3 Januari 2025 kayak gitu. Video originalnya sudah dihapus teman-teman ya, dan ini adalah testimoni member yang real katanya, faktanya. Jadi kan kalian lihat ya, kalau misalnya di margin call kan mereka suka spill ya, Akademi Kripto ini atau Timothy dan
Kalimasada ini suka nge-spill hasil dari call-call mereka, teman-teman, ya. Dan di sini member ngasih tahu, ya, kayak gini deh, kayak Kaito aja. Jadi kalau kalian nggak tahu Kaito, ya itu Kaito tuh koin, ya dia udah TP2 75%. Faktanya di sini invalidasi, teman-teman, atau SL. Ya, berarti apakah datanya dimanipulasi atau seperti apa, ini gue juga kurang tahu. Kalau kalian yang member di Akademi Kripto, kalian wajib banget komen di bawah apakah ya di Kaito ini kalian cuan atau tidak ya pada tanggal ya pada bulan 6 15 2025, teman-teman, ya. Terus banyak banget ya di sini faktanya ternyata yang mereka klaim itu TP ya kayak 15% di Serap ya, Serapim ya, itu faktanya ini invalidasi. Terus di IP juga invalidasi, kata mereka di sini 18% plus BE. ROM juga TP1 ya 20%, tapi faktanya invalidasi. Dan ya Farcoin ya 12% ya down, tapi faktanya juga invalidasi. Jadi ini member sendiri ya di komunitas ya mengenai fakta trade dari recap AVS ya, atau Alvesting ya, atau Kalimasada. Gimana nih menurut kalian ya? Apakah kalian pernah ikut call dari Akademi Kripto di internal, yaitu di Discord, atau kalian pernah sangkut di Farcoin ya? Jadi sebenarnya Farcoin itu mereka udah beli duluan guys, di Oktober 18, di tanggal 19 bulan 12-nya mereka mulai flexing ya, atau ngasih tahu bahwa mereka juga beli Farcoin. Maka orang banyak-banyak beli, dikasih waktu sekitar beberapa bulan, 5-6 bulan, mereka TP di sini ya, di bulan 6-nya. Ya, ini adalah skema pump and dump yang dimana kalian beli dulu ya, ketika harga naik kalian cabut dari market supaya kalian dapat pucuknya kayak gitu ya. Dan gue juga udah sampein sih mengenai skema pump and dump ini. Intinya kalian punya target, contoh lah kayak gue misalnya target Farcoin ini di $3 misalnya. Kalau misalnya ke $4 gue nggak peduli, yang penting gue ke $3 aja, gue TP pelan-pelan. Naik lagi ke $4 gue TP pelan-pelan sampai gue bener-bener cash out ya, atau ambil uangnya ya. Dan di sini ya temuan wallet Kalimasada from giveaway ya. Di sini juga ada beberapa member ya yang dapat sekitar $6, teman-teman ya. $6 atau $86 nih ya. Jadi transfer masuk ke wallet Benjamin pada bulan September 2023 hanya terdapat satu kali transaksi pada tanggal 11 September dengan nominal kurang lebih $6, dan aktivitas wallet pengirim hanya satu kali transaksi transfer pada Benjamin. Ya, transfer masuk ke wallet Suzumiya pada bulan September 2023 hanya terdapat satu kali transfer pada tanggal 7 September dengan nominal kurang lebih $5, dan aktivitas wallet pengirim hanya satu kali transaksi transfer kepada Suzumiya. Ya, dan kebaca ya teman-teman, ini adalah walletnya ya. Di sini adalah walletnya teman-teman ya. Dan walletnya ini adalah wallet Kalimasada teman-teman. Ya, makanya dicocokin sama wallet yang di sini ya, yang sell Farcoin ini juga teman-teman. Manta juga disamain ya. Dan di sini ya, kalau kalian lihat ya OX1C7 bla 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 bla, di sini juga ada ya di TCB bla 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 bla. Ini dia ya beberapa exposing wallet dari Kalimasada teman-teman ya, atau dari Prof Kakak. Dan di sini ada update news harta tahta manta oleh Timothy Ronald ya dan Kalimasada. Di mana Februari tanggal 3 teman-teman ya, ini dikasih tahu bahwa manta masih oke untuk buy ya. Terus juga ada manta over value, kita sama-sama tahu seperame. Terus juga heboh banget sama manta itu balik ke entry lagi ya. Dari call 2 minggu lalu, kalau original calls manta itu dari 2,5, yang nggak kuat jual aja, habis itu dihapus exchange, yang mending uangnya ditabung. Ya kayak gitulah ya. Ini call-call mengenai manta teman-teman gitu. Jadi kayak kalian deh yang masih pertama kali belajar trading ya kan, kalian nggak mengerti area entry di mana, apa entry-nya di mana, terus TP-nya di mana, kan kalian biasanya bakalan ngikut mentor kalian ya kalian pasti ngikut lah, kayak misalnya Younger ya, kita sudah lihat juga di podcastnya Bang Densu, dia ngasih tahu kalau dia ini pengen ngikut aja gitu loh. Kalau misalnya mentornya TP, dia ikutan TP, nyatanya ya mereka malah ke drawdown terus teman-teman sampai detik ini. Dan di sini adalah kronologi dugaan tipu-tipu yang dilakukan oleh Kalimasada dan ya Timothy Ronald teman-teman. Pada Januari 2024, awal promosi dan klaim profit besar berdasarkan laporan korban di berita. Timothy dan tim mulai
menyarankan membeli koin Manta sekitar bulan ini dengan janji potensi keuntungan hingga 500%, ya sekitar Januari 2024. 19 Januari, berdasarkan transaksi pada wallet Timothy Ronald, terdapat beberapa aktiviti menerima koin Manta. Ya, sekitar tanggal 19, ya, masuk ke tanggal 26, berdasarkan walletnya Timothy, ya, terdapat aktiviti menerima dan mengirim koin Manta. Berarti ada pertukaran, teman-teman, ya. Analisis teknis masih oke, Kalimasada menyatakan Manta masih oke untuk buy, ya, di tanggal 3 Februari. Lalu di tanggal 12, itu keluarlah ya ejekan Manta overvalue, gamble miskin, kok didengerin, ya kamu jadi gamble juga, kayak gitu. Terus di tanggal 13 Maret, akumulasi konglomerat di grup Discord, ya, akun AVS menyatakan bullish for Manta dan mengklaim bahwa Konglo mulai akumulasi juga, serta menyuruh member untuk berlarilah terus Manta gitu. Ya, instruksi by the dip itu muncul di 15 Maret, teman-teman, saat harga turun. Kalimasada menyatakan Manta kembali ke area entry, ya, yang dimana dia sudah call, harga naik, dia turun lagi, terus disampaikan bahwa ini masuk area entry lagi. Jadi kalian masih bisa untuk open long lagi, teman-teman. Kalian masih bisa untuk beli lagi. Di 17 Maret, respon terhadap kepanikan member, Kalimasada merespon keributan member mengenai harga Manta. Ia mengklaim original call Manta ada di 2,5 dan menyarankan yang tidak kuat mental untuk menjual saja. Yang nggak kuat dijual aja, habis itu dihapus exchange-nya. Member yang ribut diancam dengan time out, teman-teman. Di 24 Maret, ya, rilis riset resmi Akademi Crypto merilis dokumen riset resmi berjudul Manta Network. Ya, berarti di 24 Maret mereka masih sounding tentang Manta, teman-teman, di aplikasi pada 2 dini hari 33, ya. Di tanggal 17 April, ya, 2024, Timothy menambah muatan walk the talk, ya. Timothy memposting bukti order beli buy Manta sebanyak 48.000 token, ya, sekitar 1,8 miliar, teman-teman. Ia menginstruksikan member untuk mencicil dan menunggu panen 8-10 bulan lagi. Ia menegaskan, gua walk the talk, lakuin apa yang gua omongin. Kayak gitu, ya, katanya Timothy Ronald. Lalu 2024 tanggal 23 Mei, ya, promosi staking Manta, ya, menyarankan member yang memiliki spot Manta nganggur untuk melakukan liquid stake Manta dengan APY, ya, 33% melalui platform Omni, ya. Dan di 6 Agustus lah, teman-teman, ya, bailout massal terjadi, ya, yang dimana para member memprotes mengenai harga Manta, teman-teman. Kalimasada melakukan bailout terhadap member yang terus bertanya atau mengeluh soal Manta. Ia menulis Manta bailout, ya, mengkonfirmasi sudah 10 yang di-ban. Jadi kalau kalian bingung yang mana, yang ini, teman-teman, ya. Ini dia. Ini adalah penjelasan dari yang ini, adalah penjelasan dari yang ini, teman-teman, ya. Narasi game altcoin APS, Kalimasada memposting pesan panjang mengenai psikologi market, menyebut bahwa penurunan 50-80% itu adalah hal yang wajar, ya, untuk game altcoin, ya, untuk mendapatkan keuntungan sampai 18.000%. Jadi gimana menurut kalian? Ya, 50-80% kalau misalnya di saham BCA, teman-teman, itu gue nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk di altcoin gue nggak mau, ya. Atau misalnya di saham-saham yang ada kepemilikan, teman-teman, ya, yang jelas regulasinya gue mau, 50-80% gue masih mau. Ya, karena dia bakalan, ya, recovery ke atas lagi. Contohnya kayak apa, Bang? Contohnya kayak Bumi, kalau kalian nggak tahu. Ya, kalau kalian main saham, kalian tahu saham Bumi, ya itu dia. Ya, dia sempat turun, ya kan, under value, terus diakuisisi, dia naik lagi ke atas, terus dia nembak-nembak ke atas, guys. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian minus 50% atau 60%, kan Bumi sempat turun ya beberapa persen, teman-teman. Itu dari tahun 2019 atau 2020, gue lupa. Dia mulai recovery di 2025 atau 2026, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian adalah seorang trader dari saham, kalian pasti ngerti ya bahwa Bumi itu sempat turun, ya, 50-60%, malah bahkan lebih, setahu gua dia turunnya ke bawah kayak gini, nanti diakuisisi, harga naik lagi, jelas karena perusahaannya ada, teman-teman. Lah ini mantap apa, guys, ya, hanya berdasarkan kepercayaan aja, teman-teman, ya. Dibilang ada teknologinya nggak bagus-bagus juga gitu, sama kayak Shiba Inu. Dibilang Shiba Inu itu adalah DeFi yang bagus, terus dia ngeluarin wallet Shiba, bla bla bla, ini itu. Doge juga kayak gitu, bisa pakai, ya, pembayaran di Tesla, nanti bakal menjadi pembayaran masa depan. Ujung-ujungnya nggak juga kan, kayak gitu, teman-teman. Jadi saran dari gue tetap sama sih, ya, kalau kalian masuk ke suatu aset kan harus paham dulu dengan aset yang kalian tradingkan itu, gitu loh. Kalau kalian tahu skemanya itu adalah FOMO, ya udah, kalian masuk aja pas narasinya lagi bagus. Pas narasinya sudah peak, kalian cabut.
Kayak gitu. Jadi gue juga buat video-video edukasi untuk kalian yang baru banget belajar trading. Kalian bisa cek playlist kita di webinar dasar teman-teman. Ya di sana gue jelasin dari dasar nanti sampai kalian belajar price action, dan yang namanya price action dan fundamental itu kalian bisa aplikasikan juga di pair-pair lainnya atau aset-aset lain seperti saham atau misalnya cryptocurrency gitu loh. Ya jadi kalian boleh lihat di sana karena gue kasih gratis ya, jangan malas teman-teman karena edukasinya juga gratis gitu loh. Kalau kalian suka kalian boleh komen, dan kalau kalian merasa itu bermanfaat kalian boleh share juga ke teman-teman kalian yang lain ya. Gue juga mau nyampein juga ke kalian, kita juga punya rekomendasi broker serta komunitas trading, linknya juga ada di deskripsi guys, jadi kalian bebas untuk klik di bawah sana, feel free guys. Oke. So next, ya ini adalah tipu-tipu harta tahta Manta ya, update news Manta oleh Timothy Ronald dan Khalid Masada. Ya, transaksi Manta wallet Timothy Ronald ya. Ini agak blur sih guys. 732 days 19 hours ago. Anjir. Wallet Timothy Ronald itu ya, transaksi Manta 19 Januari 2024 ya. Bentar. Oke. Dan dikirim satu pada 26 Januari, misalnya sudah tidak pegang Manta. Oke. Berarti jelas ya teman-teman ya, semua itu tercatat guys. Semua itu tercatat teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat ya di tanggal 19 Januari teman-teman, saat Timothy bilang ya bahwa area Manta itu masih oke untuk buy ya, untuk Khalid Masada Manta masih buy. Terus di Januari juga mereka kasih tahu bahwa potensi ya untuk keuntungan di koin Manta hingga 500%. Dan kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah chartnya guys ya, sampai 26 Januari ya kan, harganya ngepick turun, mereka suruh buy lagi, membernya ngebuy lagi, harga naik ke atas, kemungkinan besar ya mereka bakal take profit di sini, pelan-pelan take profit sampai ya 2024 Agustus tanggal 18 kayak gitu. Bagus banget cara mainnya, pelan-pelan tapi pasti guys. Kalau gue jadi dia pun ya gue bakal ngelakuin hal yang sama sih. Ya, 10 kali portofolio hit rate 90% ya. Sedangkan di balik layar adalah intimidasi dan kerugian ya yang dihasilkan dari kelas financial ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Ya. Terus juga di sini ya dikasih tahu alamat dan lain-lainnya ya. Terus ada GoPay-nya juga teman-teman. Sulianto juga ada ya, sempat cicil Manta sampai dapat pacar kalau nggak salah. Jadi Suli sempat terbawa juga teman-teman, dan gue masih belum tahu nih gimana kelanjutan dari perdramaan ini. Setidaknya kita dapat beberapa data baru guys ya mengenai hal ini, dan juga review-review aplikasi yang dimiliki oleh Timothy Ronald, Khalid Masada, dan Sulianto. Di sini penuh dengan ya review-review yang buruk teman-teman. Gue nggak tahu ini review beneran dari user atau dari buzzer, gue nggak tahu juga. Cuman polanya berbeda ya, pola penyampaiannya itu berbeda. Kalau buzzer dia bakalan sama. Kayak kemarin kita udah bahas ya mengenai buzzer gimana polanya, langsung ada tuh polanya di komentar dari postingan Skyholic, itu sama semua polanya. Ya, terus ada kerugian dan curhat member ya. Ini curhat member di spot ya teman-teman ya. Jarang banget kalau gue lihat ya di beberapa case ini ya, di Akademi Kripto ini mereka itu ruginya itu di leverage ya. Rata-rata mereka malah di spot. Spot itu bakal lebih susah guys untuk recovery, jujur aja. Ya, di sini ada kerugian sekitar 523 juta, terus di sini ada kerugian sekitar 75 juta, terus di sini juga ada kerugian sekitar 7 miliar. Ini full spot ya, full spot teman-teman ya. Di sini juga ada leverage teman-teman ya, minus 321, terus ini juga ada minus 129 juta, 500 juta ya, dan sini 210 juta. Apakah kalian ada di dalam sini guys? Ya itu pertanyaan gua sih. Ya, kalau kalian merasa juga kalian rugi ya di call-callnya Akademi Kripto, kalian boleh komen di bawah. Oke, terus juga reaksi member ya versus founder AC gitu loh. Terus ini ada kata-kata member ya teman-teman. Terus ada gaslighting ya, hinaan dan pembungkaman.
ya seperti time out, terus juga diskusi dihapus ya kayak gitulah. Itu adalah pembungkaman teman-teman. Ya ada juga ancaman kita bahas sebelumnya ya, dan masih banyak lagi sih teman-teman ya. Terus ini juga ada kata-kata ya sampai kiamat gue juga nggak akan ikhlas keluarin duit sampai 17 juta untuk kelas. Di sini juga ada apa nih ya, dari Sulianto teman-teman ya, dari Suli. Dan banyak banget yang mempermasalahkan bahwa Suli buat wallet untuk main di stake. Kalau menurut gue ya, kalau dia mau main di stake ya bebas-bebas aja sih. Ya, gimana menurut kalian? Ya walaupun ilegal di Indonesia, tapi ya bebas-bebas aja, kan uang-uang dia guys. Lagian juga ini kan transaksi pakai wallet teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah dia juga bisa dikenakan ya sanksi kalau dia main di stake atau bagaimana? Stake ini platform untuk kalian bisa bahasa itu kasino online gitu teman-teman. Oke. Cukup jelas ya. Jadi ini adalah materi kita di hari ini guys ya, mengenai skema pump and dump yang diciptakan oleh Timothy Ronald dan kawan-kawan. Gimana menurut kalian? Apakah ini masuk akal? Apakah datanya ini benar-benar valid? Dan apakah kalian menjadi korban atau malah kalian untung di Akademi Kripto? Kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Untuk kalian yang mau cari ya komunitas trading, linknya ada di deskripsi video ini. Broker rekomendasi juga ada. Serta ya untuk kalian yang mau belajar trading, kita sediakan webinar-webinar gratis di playlist. Jadi kalian cek aja playlist kita, dan see you in the next video. Bye-bye.